Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan berpresentasi untuk mata kuliah komunikasi data. Presentasi ini berisi tentang forum-forum yang diberikan selama 1 semester. Oke, perkenalkan, nama saya Anggun Tiasmika, nomor NPM 4519210030. Saya dari jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila. Untuk forum pertama, nomor 1. Beri contoh dan jelaskan perbedaan transmisi yang berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Untuk simplex adalah sinyal ditransmisikan hanya pada satu direction atau satu arah, satu stasiun sebagai transmisi dan lainnya receiver. Sistem komunikasinya hanya dapat memberi pesan saja, tapi tidak dapat menerima pesan dari tempat lainnya. Simplex ini biasanya digunakan untuk stasiun radio, stasiun televisi, dan database dan web juga. Nah, untuk half duplex adalah kedua stasiun dapat mentransmisikan namun hanya satu stasiun pada saat yang sama. Sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi atau mengirim pesan dan juga dapat digunakan untuk menerima pesan dari tempat lainnya. Half duplex ini digunakan untuk keperluan percakapan langsung maupun melalui telepon, pengiriman dan penerimaan short message system atau biasa disebut dengan SMS, terus teleconference, ATM, dan lain sebagainya. Selanjutnya, full duplex. Istilah komunikasi data yang mengacu pada kemampuan untuk mengirim dan menerima data pada saat yang bersamaan. Jadi bisa dua-duanya bisa bareng. Nah, listrik internet adalah setengah duplex. Artinya informasi dapat bergerak hanya satu arah pada satu waktu. Contohnya email, telepon rumah, message, dan lain sebagainya. Lanjut untuk soal kedua. Soal kedua di sini soalnya adalah beri contoh dan jelaskan fungsi serta karakteristik dan cari gambar yang termasuk media transmisi unguided. Di sini saya mengambil contoh gelombang mikro atau microwave. Nah, microwave ini seperti radio yang menggunakan frekuensinya tinggi. Itu melingkupi kawasan ultra high frequency, super high frequency, dan extreme high frequency. Gelombang mikro itu banyak digunakan di suatu sistem jaringan metropolitan area network, warnet, serta juga penyediaan layanan internet. Untuk fungsi dari gelombang mikro tersendiri adalah untuk memanaskan benda dengan cara memberikan radiasi gelombang mikro pada benda tersebut. Dia menggunakan alat microwave oven. Jadi untuk memasukkan radiasinya itu menggunakan alat yang biasa disebut microwave oven. Benda yang berada di dalam microwave oven akan dikenakan radiasi gelombang mikro dan kemudian menjadi panas dalam waktu singkat. Menurut saya itu sangat besar ya radiasinya, karena membutuhkan hanya waktu yang singkat. Untuk karakteristik transmisi gelombang mikro meliputi bagian mendasar dari spektrum elektromagnetik. Frekuensi yang umum digunakan untuk transmisi ini adalah tentang frekuensi sebesar 2-40 GHz. Dia juga semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin tinggi potensial bit speed, dan berarti pula semakin tinggi rate datanya. Sama halnya dengan beberapa sistem transmisi, sumber utama kerugian adalah atenuansi, sehingga repeater dan amplifier ditempatkan terpisah jauh dari sistem gelombang mikro, biasanya 10-100 km. Jauh juga kan jaraknya. Nah, untuk gambar dari gelombang mikronya sebagai berikut. Saya meminta maaf karena gambarnya agak sedikit buram. Oke, lanjut ke forum 2. Nah, di forum 2, soal pertama, beri contoh dan jelaskan 3 basis komunikasi komputer. Contoh 1, user ke user. User ke user adalah antarmuka pemakaian user interface, merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna user dengan sistem. Contohnya adalah telepon rumah.
Untuk contoh kedua, komunikasi komputer antar komputer. Komunikasi komputer adalah sebuah proses di mana dua atau lebih komputer atau perangkat saling bertukar data. Jadi komputer antar komputer itu bisa saling bertukar data. Terus juga bisa instruksi dan informasi lainnya, seperti email contohnya. Contoh ketiga adalah komunikasi komputer dengan jaringan. Nah, komunikasi komputer dan jaringan ini menggunakan jaringan dan disimpan dalam data komunikasi network. Contohnya adalah internet. Jadi pakai network ya. Kalau nggak pakai network nggak bisa. Oke, untuk soal kedua, beri contoh dan jelaskan model atau diagram komunikasi berdasarkan general block diagram. 1. Sumber informasi. 2. Transmitter. 3. Transducer. 4. Media transmisi. 5. Receiver. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsinya. Untuk sumber informasi ini dapat berupa teks, voice, audio, video, ataupun data yang akan dikirim menuju tujuan. Jadi seperti contoh kalian WhatsApp itu seperti sumber informasi seperti itu. Bisa berupa teks, voice, audio, atau video. Untuk selanjutnya, transmitter. Transmitter ini berfungsi sebagai pengirim sinyal informasi. Pada bagian ini, output dari transducer akan dikondisikan sebelum ditransmisikan menuju receiver. Untuk transducernya berfungsi untuk mentransmisikan suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Contohnya dari sound terus menjadi elektrik. Selanjutnya, media transmisi. Media transmisi ini merupakan bagian yang menghubungkan antara transmitter dan receiver. Jadi transmitter dan receiver itu dihubungkan melalui media transmisi sendiri itu. Nah, receivernya sendiri itu berfungsi sebagai penerima sinyal informasi. Pada bagian ini, sinyal informasi yang ditransmisikan oleh transmitter akan diterima dan dikondisikan oleh receiver sebelum diubah kembali ke bentuk semula oleh transducer. Transducer tadi kan berfungsi untuk menginformasikan suatu bentuk ya, energi yang menjadi energi lain. Oke, soal ketiga. Buat sinyal dengan pendekatan seri. Sumber datanya merupakan nama Anda masing-masing. Jadi sumber datanya merupakan nama saya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa A memiliki nilai 100,001. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa bentuk 1 itu ke bawah, terus 0-nya tuh ke atas gitu. 1 ini tuh sinyalnya dia akan menurun ke bawah. 1 turun, terus kalau nomornya 0, nilainya 0, itu dia akan naik ke atas, terus naik, terus turun lagi, terus turun, terus sampai 1 ini dia akan naik lagi. Jadi kalau udah terlihat 0, seketika dia akan sinyalnya akan naik gitu. Tapi kalau 1 dia akan menurun, bentuknya seperti kayak gini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada keterangan di setiap angka 1 sinyal akan ke arah bawah dan jika angka 0 sinyal akan ke arah atas, seperti yang saya bilang tadi. Oke, selanjutnya forum 3. Soal pertama, buat pengiriman data dan data sinkron, synchronous transmission yang menggunakan 1 start bit dan 1 stop bit. Datanya namanya T. Nah, seperti ini. Sumbernya di sini dan start bitnya 0. Walaupun di sini 1 start bit karena start bit itu ada 2. 0 dimulai dari 0 terus 1. 1 terus 0. Jadi kita mulai dari 0. Nah, habis start bit
itu ada bit paritas. Jadi di setiap data ini, data T, I, dan Y, itu pasti ada tambahan bit paritas, jumlahnya 0. Seperti ini contohnya. T, sebenarnya nilai T ini hanya 10101000, tapi berhubung ada bit paritasnya, jadi ditambah 0, berubah menjadi 01010100. Nah, habis nama data, terus dikasih stop bit. Nah, stop bit di sini 1. Terus habis stop bit, start bit lagi, baru nama data, dan seterusnya. Di sini yang terakhir penerima, jadi ini sumber depannya, terus yang belakang penerima. Oke, lanjut. Nomor 2. Buat pengiriman data sinkron yang menggunakan satu karakter kontrol SYN. Sumber data merupakan nama lengkap Anda masing-masing. Nah, kalau tak sinkron kan ada start bit dan stop bit. Nah, sedangkan data sinkron itu menggunakan karakter kontrol SYN di belakangnya. Di sini. Dan tak lupa juga di data sinkron ini saya juga pakai tambahan bit paritas 0 di depan sini. Sebenarnya nilai A ini 1000001, tapi berhubung ada bit paritas, jadi ada 0-nya. Oke, lanjut. Dan jangan lupa di belakang sini sebelum penerima itu ada kontrol SYN 2 kali. Oke, lanjut. Soal ketiga, hitung berapa bit yang diperlukan untuk transmisi pesan terdiri dari jumlah tanggal lahir, bulan lahir, dan umur Anda masing-masing. Karakteristik dengan panjang tiap karakternya 8 bit. Jawab. Nah, tanggal tambah bulan tambah umur. Jumlahnya 53. Soal pertama, jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara sinkron transmission menggunakan satu buah karakter SYN. Jawabannya seperti ini. Caranya 53 karakter. 53 ini diambil dari jumlah tanggal, bulan, dan umurnya. Umur yang sudah saya buat ini, jumlahnya ini. 23, 10, 20, 23 ditambah 10 tambah 20 sama dengan 53. Nah, itu dibuat karakternya. Terus dikali 8 bit tiap karakter. Sama dengan 424 bit. Selanjutnya, satu karakter SYN dikali 8 bit tiap karakter 8 bit. Karena di sini soalnya tertulis menggunakan satu buah karakter SYN-nya. Jadi ini satu karakter SYN. Kalau emang perintahnya menggunakan 2 buah karakter SYN, ini juga diganti 2 karakter SYN. Tapi harus dikali 8 bit tiap karakter karena di sini ada tertulis panjang tiap karakternya 8 bit. Oke, sama hasilnya 8 bit. Nah, total bitnya yang ditransmisikan itu jumlah jumlah 53 karakter kali 8 terus ditambah satu karakter SYN dikali 8 bit tiap karakter. Hasilnya 432 bit. Oke, untuk selanjutnya soal selanjutnya masih di nomor 3, tapi soal B. Ration dari informasi yang ditransmisikan pada poin A. Jadi kan poin A tadi, hasilnya tadi totalnya itu dirasionkan. Rasion dari informasi yang ditransmisikan tadi kan 424 bit. Itu yang tadi atas yang dikali itu, yang 53 kali 8, terus dibagi sama totalnya semua, total yang sudah ditambahkan. Jadi hasilnya 98,14%.
Oke, soal yang C. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan 2 start bit dan 1 stop bit. Oke, jawabannya 53 kali 8 bit. Saya masih pakai tanggal lahir, bulan, sama umur saya tadi ya, jumlah tadi ya. Nah, 53 karakter dikali 1. Terus total bit yang ditransmisikan 424 ditambah 53 bit, jadi 477. Untuk racing dari informasi yang ditransmisikan pada poin C, itu 42 bit dibagi 477 bit, sama dengan 88,88%. Oke, untuk soal E, tentukan lebih efisien mana dengan cara synchronous transmission atau dengan cara asynchronous transmission. Jawabannya, dengan cara asynchronous transmission lebih efisien sebesar 9,26 dibandingkan asynchronous transmission. Jadi lebih efisien synchronous transmission ya, karena besarnya tuh di 9,26 gitu sama synchronous transmission. Untuk soal selanjutnya, forum 4. Nah, di forum 4 ini saya mendapatkan soal 1 berupa beri contoh dan jelaskan perbedaan transmission yang berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Ini. Simplex adalah sinyal transmission hanya pada satu direction. Jadi dia hanya satu arah saja. Dan transmisi lainnya itu adalah receive. Dari satu stasiun sebagai transmitter dan lainnya itu receiver gitu. Untuk sistem komunikasi hanya dapat memberikan pesan saja, tapi tidak dapat menerima pesan dari tempat lainnya. Simplex ini biasanya digunakan untuk stasiun radio, stasiun televisi, dan database web. Half duplex. Half duplex ini adalah kedua stasiun dapat mentransmisikan, namun hanya satu stasiun pada saat yang sama. Sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi atau mengirim pesan dan juga dapat digunakan menerima pesan dari tempat lainnya. Half duplex ini digunakan untuk keperluan percakapan langsung maupun melalui telepon, SMS, teleconference, atau ATM, dan lain sebagainya. Untuk full duplex-nya, sinyalnya ini disembunyikan untuk satu direction, atau satu stasiun sebagai transmisi dan lainnya. Nah, contohnya adalah stasiun radio, stasiun televisi, dan database. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Bercontoh dan jelaskan fungsi serta karakteristik dari cara gambarnya yang termasuk media transmisi unguided. 1. Inframerah. Contoh 1. Inframerah ini berfungsi digunakan sebagai konektivitas dalam pengiriman dan penerimaan data, digunakan dalam teknologi komunikasi jarak dekat seperti remote TV, digunakan untuk menghasilkan sinar lampu dan panas, dan digunakan dalam bidang kesehatan. Di remote TV kan biasanya ada tuh di atasnya yang seperti ada kecil gitu. Nah, itu sensornya itu namanya inframerah. Selanjutnya, karakteristiknya inframerah tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas dan panjang gelombang inframerah berlawanan dengan suhu, sehingga jika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan, dan begitupun sebaliknya. Contoh kedua, radio broadcast. Nah, fungsi ini untuk mengirimkan data berupa suara. Karakteristiknya, radio menghasilkan frekuensi sebesar 3 kHz sampai 300 GHz, menggunakan pemancaran untuk menghasilkan sinyal, menggunakan antena sebagai penerimaan sinyal. Oke, forum kelima. Nah, di forum 5 ini, saya mendapatkan soal beri contoh dan jelaskan perbedaan sistem modulasi digital ASK dengan sistem modulasi digital VSK. Oke. Nah, untuk VSK
frequency shifting adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawaannya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Contohnya, seperti melakukan pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi, bentuk modulasinya yang memungkinkan gelombang modulasi menggeserkan frekuensi output. Gelombang pembawaan pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus. Nah, kalau ASK ini adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawaannya dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal informasi digital. Kan beda tuh. Kalau yang VSK, gelombang pembawaannya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Nah, kalau si ASK melalui amplitude. Tuh. Terus selanjutnya, melakukan pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude, yaitu metode modulasi dengan mengubah amplitudenya. Jadi bedanya ASK sama VSK itu adalah melalui frekuensi sama yang ASK melalui amplitude, seperti itu. Oke, lanjut untuk soal kedua. Buat laju bit data dengan bentuk dibit, tribit, quabit, quinbit. Sumber data merupakan nama lengkap Anda masing-masing. Untuk dibit. Untuk dibit ini dia dibagi menjadi dua-dua. Sebenarnya kan kalau nama saya Anggun Tiasmika itu 01 00 00 0001. Nah, tapi di dibit ini dibagi menjadi dua-dua. Oke, lanjutnya tribit. Nah, jika kalau tribit ini dibagi menjadi 3, maksudnya 3 angka 010, terus selanjutnya 000, selanjutnya 000, selanjutnya 110. Untuk one bitnya seperti ini, seterusnya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Berdasarkan gambar sinyal dan BASK pada sistem modulasi digital ASK, buat sinyal terus sama buat BASK-nya. Nah, untuk sinyalnya ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di forum 2. Jadi setiap angka 1 dia akan menurun, terus 0 dia akan naik terus. Nah, untuk BASK ini bentuknya seperti gelombang gitu. Gelombang. Nah, untuk nilai 1 dia akan membentuk 2 gelombang. Jadi setiap nilai 1 itu gelombangnya ada 2. Nah, untuk 0 dia akan berbentuk seperti garis gitu. Jadi 1 gelombangnya ada 2. Nah, kan ini 0, dia akan naik setengah, terus jadi garis lurus seperti ini. Terus satu lagi, naik lagi, ada 2. Pokoknya setiap nilai 1 itu gelombangnya 2 kali gitu. Oke, lanjut. Ini lanjutannya ini. Lanjut untuk nomor 4. Nah, nomor 4 berdasarkan gambar sinyal dan BFCK pada sistem modulasi digital FCK, buat sinyal dan BFCK. Nama saya juga ya. Oke, seperti ini. Nah, bedanya sama yang tadi, BASK tadi, itu tuh kalau tadi kan satunya itu nilainya, kalau tadi itu nilainya satunya kan 2. Ini sebenarnya juga sama, nilai 1 gelombangnya juga 2, tapi cuma bedanya di 0. Kalau tadi kan 0-nya lurus, kalau untuk sekarang, untuk BFCK, 0-nya itu berupa gelombang juga, tapi gelombangnya hanya 1 kali gelombang saja. Kalau 1, 2 gelombang. Terus kalau 0, 1 gelombang saja, seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan gambar sinyal dan BPSK pada sistem modulasi digital PSK, buat sinyal
terus buat BPSK-nya. Seperti ini BPSK-nya. Nah, di BPSK ini bedanya dia di setiap mau pindah sinyal semua nih, sinyal 1 ke sinyal 0, nilai 1 ke nilai 0, itu ada bentuk yang memisahkan seperti itu. Seperti ada bentuk garis ke atas setengah gitu, gelombang setengah. Yang kayak 1 kan 2 kali, seret 2 kali, terus mau pindah ke 0 itu ada setengah, kayak ngelincut setengah gitu, terus baru 0 gelombangnya. Gelombangnya cuma 1 kalau 0 ya. Kalau 1 gelombangnya 2, kalau 0 gelombangnya 1, seperti itu. Oke, lanjut untuk forum 6. Nah, di forum 6 saya mendapatkan soal diagram konstelin isyarat untuk perubahan fase sebesar 150, menyajikan dB dengan tabel sebagai berikut. Oke, jadi fase sebesarnya ditambah 150 ya. Untuk dB pertama awal 15 derajat kan, terus 01 jadi plus 1,5 derajat, lanjut lagi plus 10 jadi 19 derajat, terus lanjut lagi 28 selanjutnya. Pokoknya terusannya perubahannya seperti itu. Untuk dB juga seperti itu, 15 dikurangi, terus ditambah, dikurangi, ditambah, dikurangi. Untuk slot dB-nya seperti ini, 15 sama ya, berarti ditambah setengahnya, terus tambah lagi gitu. Oke, lanjut. Buat gambar sudut fase dan amplitudo apabila 16 kIAM dan 32 kIAM. Nah, sudut fase dan amplitudenya seperti ini. Untuk 16 kIAM, dia ada 4 titik setiap putarannya. Sini. Untuk 32, dia ada beberapa titik ini, cukup banyak. Sekitaran ada 16. Ini ada 16 titik, 1, 2, 3, 16. Ada 16 titik ya, untuk 32 kIAM. Selanjutnya, buat tabel sudut fase dan amplitudo apabila 16 kIAM dan 32. Untuk tabel 16 kIAM seperti ini. Dan untuk 32 kIAM seperti ini. Oke, lanjut. Forum ke-7. Cari gambar dan jelaskan fungsi dari RS485. Gambarnya seperti ini. Dia menggunakan half duplex. Terus penjelasannya. Nah, master pada rangkaian di atas adalah sebuah PC. Dan sebagai levelnya adalah 2 buah microcontroller IC MAC 232. Digunakan merubah tegangan dari 12 volt port serial PC ke TTL 5 volt karena tegangannya yang dikeluarkan dari kompot PC kita 12 volt, sedangkan max-nya 485 menggunakan tegangan TTL 5 volt. Ada cara yang lebih praktis, Anda bisa membeli modulus RS. Ini harganya relatif murah. Nah, pada ujung kabel data jangan lupa diberi tahanan 120 ohm supaya sinyal tidak mantul. Pada sini misalnya sebuah microset dengan ISM gabungan kaki RE dan DN-nya dari MAC 485, lalu hubungan ke pin tertentu, misal port D7, maka ketika Micron akan mengirim data, port D7 hanya dibuat satu terlebih dahulu sebelum Micron mengirim data. Oke, lanjut. USB. Ini gambar USB, ada tipe A, USB tipe B, USB mini, USB micro, dan USB tipe C. Oke, fungsi USB pada saat ini bukan hanya alat untuk menyimpan data, melainkan juga bisa untuk menyalakan rokok atau korek api. Ya, USB seperti itu biasanya memiliki fungsi ganda, bukannya hanya itu saja, ada USB yang dibuat khusus untuk kemewahan. Biasanya USB seperti ini harganya cukup mahal ya, kalau bisa menyalakan rokok dan korek api. Nah,
Ethernet. Ethernet seperti ini gambarnya. Ethernet ini digunakan sebagai media penghubung antar komputer atau PC dengan jaringan. Selain itu, fungsi Internet Card adalah dapat membantu pertukaran data atau file yang menggunakan jaringan komputer. Terdapat juga beberapa jenis port koneksi yang dapat digunakan jika didesain guna kabel. Jenis kabel Twisted Pair, maka konektor yang digunakan adalah konektor RJ45. Oke, lanjut. TCP atau IP. Nah, gambarnya seperti ini. TCP-nya ada tulisannya. TCP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan komponen lainnya, dikarenakan TCP sendiri hanya berfungsi sebagai pembungkus protokol atau protokol switch. IE 802.11. Nah, gambarnya seperti ini. Seperti gambar Wi-Fi. Fungsinya untuk menangkap jaringan atau sinyal. Oke, soal kedua, jelaskan fungsi dan protokolnya. DHCP, fungsi DHCP dapat dimaksimalkan jika dipakai oleh network administrator digunakan melakukan kelola jaringan komputer sekaligus pengalaman IP alias secara otomatis. Selanjutnya, DHCP service dapat lebih mempercepat kerja komputer klien atau pelanggan ketika dalam proses pengolahan serta pengiriman data. Jadi itu lebih cepat gitu DHCP-nya. Untuk fungsi DNS adalah untuk memberikan penerimaan secara hierarkis pada sebuah domain yang mempermudah komputer juga. Protokol yang mendefinisikan sebuah alamat, protokol yang umum digunakan dalam mendefinisikan sebuah alamat. Situs dengan menggunakan DNS adalah protokol IP. Nah, fungsi HTTP itu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Untuk SNMP atau Simplex Network Management Protocol adalah sebuah protokol yang digunakan untuk manajemen peralatan yang terhubung ke jaringan IP atau Internet Protokol. Device atau peralatan-peralatan tersebut antara lainnya yaitu router, switch, modem, komputer, server, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya FTP. Fungsinya yang paling utama adalah untuk melakukan pertukaran file maupun informasi antar komputer. Menariknya fungsi ini tanpa langkah-langkah yang sulit dan sebesar apapun file yang akan dikirim akan tetap bisa dilakukan. Jadi tidak sulit untuk melakukan langkah-langkahnya, cukup mudah untuk VTP ini. Selanjutnya adalah telnet. Fungsi utama telnet yaitu untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. Inilah yang biasa dikenali dengan istilah remote access. Jadi telnet itu sendiri merupakan program yang memungkinkan komputer Anda untuk dijadikan terminal dari komputer lainnya pada internet. Selanjutnya SMTP. 1. Membantu proses pengiriman surat elektronik menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Kerahasiaan pribadi lebih terjaga. 3. Terdapat banyak vendor yang sudah menyediakan layanan email bagi para user. 4. Mempermudah Anda dalam sistem komunikasi, terutama bagi Anda yang berada di lokasi jauh seperti di luar pulau atau luar negeri. Dan selanjutnya itu. Oke, untuk nomor 3, cari gambar dan jelaskan fungsi dari 802.11. Nah, fungsi ini adalah standarisasi dasar wireless LAN yang mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk 802.11a standarnya disebut Wi-Fi 5, kemungkinan bandwidth yang lebih tinggi sekitar 54 Mbps throughput maksimum dan 30 Mbps dalam praktek. Seperti ini gambarnya. Dia hampir sama dengan 802.11b untuk bentuknya. Nah, tapi bedanya di sini throughput maksimum dari 11 Mbps, 6 Mbps dalam praktek, dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka. Bentuknya seperti ini. Ini gambarnya. Nah, untuk 802 meningkatkan kualitas layanan pada tingkat data link layer. Selanjutnya 8011F.
untuk jalur akses vendor produk yang mungkin untuk menjadi lebih kompatibel. Gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, standar menawar sensor yang tinggal 54 Mbps, throughput maksimumnya 30 Mbps dalam praktek. Pada rental frekuensinya seperti ini bentuknya. Nah, untuk ini, untuk menyatukan standar maka Hyperland 2 maka H dalam 802.11h, sementara Eropa sesuai dengan peraturan yang terkait dengan penggunaan frekuensi dan efisien negeri. Di dinamika elektriknya ini gambar 802.11i untuk meningkatkan keamanan data transfer. Lanjut, forum 8. Cari pengecekan FCS-nya. Pesan M sama dengan 12 bit, pola P sama dengan 1008 bit. Oke, pertama 2 pangkat NM sama dengan 2 pangkat 3 kali 111 itu. Terus sama dengan 1000 kali 11001101. Selanjutnya, cari pengecekan VCS-nya. Pesan M sama dengan 2 karakter dari nama panggilan Anda berdasarkan kode ASCII 2. Nah, seperti ini. Jadi hampir sama kayak nomor 1. Oke. Nah, kalau yang nomor 2 karena tidak ada sisa, maka diasumsikan bahwa tidak ada kesalahan. Sama nomor 1 juga karena masih ada sisa. Jadi bedanya kalau di FCS itu kalau masih ada sisa dia tidak ada kesalahan, tapi kalau tidak ada sisa itu berarti kesalahan. Tapi sedangkan kalau di FCS itu kalau tidak ada sisa itu tidak ada kesalahan, tapi kalau ada sisa itu ada kesalahan, seperti itu. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya forum 9. Nah, di forum 9 ini kita membahas stop and wait ARH. Gambarnya seperti ini. Itu mungkin kurang jelas ya. Jadi di A itu terdapat waktu timingnya. Terus di situ ada frame 0. Habis frame 0 dia transmisi ke ACK. Jadi ditransmisikan ke ACK 1. Terus habis ACK 1 ke frame 1. Habis itu ACK 2, frame 2 dan selanjutnya itu seterusnya. Terus di frame 5 dia terputus. Di frame 5-nya itu dia terputus. Kenapa bisa terputus? Itu karena data ACK 5-nya untuk disalurkan ke frame 5 itu hilang. Jadi diberi tanda bintang seperti ini. Nah, dimulai lagi. Jika hilang itu dia harus memuat lagi. Jadi dia memuat frame 5, dimuat lagi frame 5. Terus ini waktunya segini jaraknya. Terus selanjutnya sama seperti itu, sama. Oke, untuk go back and ARQ gamenya seperti ini. Nah, untuk mentransmisikan dari A ke B itu dia melalui frame 0, terus frame 1, terus frame 2, baru di RR ke A lagi. Tapi dari RR2 ke sini ke A. Nah, lagi frame 3, frame 4, baru RR4. Jadi digang satu-satu gitu. Nah, terus habis itu ke frame 5 ternyata putus dan akhirnya langsung RR6, terus frame 6, RR7 juga putus. Dia tidak memuat tapi langsung seperti itu. Oke, lanjut. Forum 10. Nah,
Cari gambar fungsi jenis dan spesifikasi dari masing-masing modem yang ada pada slide 16. Nah, gambarnya jenisnya ini modem V21. Fungsinya perangkat keras yang digunakan untuk mengubah komunikasi dua arah, yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Dan juga sebaliknya. Untuk jenisnya memenuhi standar apabila menginginkan data yang kencang bitnya sama dengan laju bautnya. Jadi dia di modem V21 ini standarnya juga pas gitu loh, lajunya juga lumayan bagus kecepatannya gitu. Untuk spesifikasinya bekerja pada kecepatan 300 bit, terus bekerja secara full duplex lewat PST, terus kecepatan 600 dan 1200 bit per detik hanya secara half duplex, semua menggunakan FCK ya, menggunakan FCK. Jadi untuk full duplexnya 300 bit per detik dan untuk half duplexnya 600 dan 1200 bit per detik gitu. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, lanjut modem V22. Fungsinya untuk di sini fungsinya hampir sama V21 ya. Nah, untuk jenisnya itu ada varian A, terus varian B. Varian A-nya tuh ada yang 600 bit per detik, keduanya itu sinkron. Terus yang varian B ada 1200 bit, sama sih, tapi cuma varian B-nya keduanya tidak sinkron. Terus spesifikasi bekerja secara tak sinkron ataupun sinkron pada kecepatan 600 dan 1200 bit per detiknya. Terus jalurnya itu melalui PSTN atau Licit Lane. Modem ini juga bekerja melalui half duplex dan full duplex. Terus mempunyai kecepatan bautnya sebesar 600 baut. Untuk gambarnya ada di sebelah samping kiri. Nah, seperti itu gambarnya. Oke, lanjut. Modem V23. Untuk modem ini berfungsi sebagai pengiriman atau penerimaan data melalui jalur telepon. Jadi komputer ke telepon ya, jalur telepon. Nah, ini harus menggunakan modem ini V23. Spesifikasinya bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplexnya pada Licit Lane 4 kawat. Modem ini dapat bekerja pada 75 bit per detik dalam alat transmisi yang berlawanan dan digunakan dengan sistem BT pastel. Untuk gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya modem V27. Untuk modem V27 ini bekerja pada laju bit 2400 bit per detik. Terus bekerja secara full duplex juga pada Licit Lane-nya. Modem ini digunakan di PSK 8 fase dengan kecepatan 1600 baut atau 1200 baut. Frekuensi pembawaan 1800 Hz dan lebar pitanya 1000 sampai 2600 Hz atau 1200 sampai 2400 Hz. Jadi cukup besar juga ya frekuensinya. Oke, untuk gambarnya seperti itu. Nah, selanjutnya modem V29. Modem ini bekerja pada kecepatan bit 9.6, terus 7.2 dan 4.8 K bit per detik. Ini masih K bit per detik ya. Terus cara half duplex jalur 2 kawat dan full duplex jalur 4 kawat pada PST atau Licit Lane. Jadi dia berjalan melalui full duplex jalur 4 kawat. Nah, untuk QAM-nya dengan kecepatan baut 2400 baut dan frekuensi pembawanya 1700 Hz. Lebar pita yang digunakan 500 sampai 2900 Hz. Pada kecepatan tinggi terjadi distorsi.
Selanjutnya, modem V32 bekerja pada kecepatan 9.6,6 kbit per detik dan kecepatan fallback 4,8 kbit per detik atau 2,4 kbit per detik menggunakan QAM untuk bekerja secara full duplex. Jadi bekerjanya menggunakan full duplex ya QAM-nya, terus dengan laju 2400 baud. Modem ini tidak menggunakan teknik pembawah frekuensi. Modem ini digunakan untuk mengetahui sambungan apabila putus secara otomatis. Intinya dia langsung putus gitu secara otomatis, akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Gambarnya seperti itu. Untuk V32 bis seperti ini. Jadi modem V32 bis ini bekerja pada 14.400 bit per detik dengan laju baud 2.400 baud. Ada 128 kombinasi amplitude dan fase untuk setiap bautnya. Modem ini bekerja secara full duplex menggunakan teknik echo-collateral sehingga dapat data dikirim dalam dua arah pada lebar pita yang sama. Gambarnya seperti itu ya. Nah, untuk modem ini selanjutnya yang bisa dilihat itu dia bekerja 19,2 kbit per detik. Untuk fallback-nya sebesar 16,8 kbit per detik. Nah, kecepatannya efektif dapat lebih ditingkatkan bila kompres data juga digunakan. Beberapa file dapat dikompres dengan 10:1 sehingga kecepatannya menjadi 192.000 bit per detik. Seperti itu. Gambarnya itu di samping. Oke, selanjutnya nih, modem V33 bekerja pada 14,4 kbit, terus menggunakan full duplex. Nah, isyarat analog yang dihasilkan punya 128 fase, posisi amplitude yang berbeda pada diagram konsep, kecepatan fallback-nya 12 kbit per detik. Untuk gambarnya itu seperti samping, ada seperti sinyal-sinyal itu ya. Terus modem V34 kerja pada kecepatan 28,8 kbit per detik. Sistem ini menggunakan trellis dan beberapa teknik pembentukan isyarat seperti pre-coding yang berguna untuk mengurangi kecepatan kesalahan sampai nilai rendah yang dapat diterima. Kecepatan fallback adalah 2,4 kbit per detik dan 19,2 kbit per detik. Gambarnya seperti di samping. Oke, untuk selanjutnya skema atau bagian ISDN. Ini skemanya. Jadi seperti ini. Di tengah-tengah ada customer ISDN interface. Terus di tengah customer sama ISD center office itu ada seperti panah itu digital tips itu. Nah, ISD center office itu dibagi juga menjadi 5 bagian seperti itu. Terus yang customer juga dibagi menjadi 5 juga, tapi setelah ada pembagian itu telepon, tem data, PBX, alarm, LAN-nya juga ada pembagian lagi seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah, jika kalian pengen lebih jelas, itu ada deskripsinya, HTTPS-nya bisa dilihat. Ya, langsung lanjut. Form 11. Jelaskan cara kerja setiap layer pada layar IOSO. Nah, pertama, aplikasi layar mengirim data ke komputer lain. Presentasi layar melakukan konversi email menjadi format jaringan. Selanjutnya membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Translasi layar, pengiriman pemecahan data dan dikumpulkan lagi di translasi layar penerima. Network layer membuatkan sebuah alamat dan menentukan data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik, lalu di basic layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transmisi penerima. Setelahnya alur terbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Oke, selanjutnya gambar
7 layer Yosho. Nah, seperti ini gambar 7 layer Yosho. Jadi dia seperti piramid gitu ya guys. Aplikasi layernya pertama, terus precision layer, processing layer, transport layer, network layer, data link layer, sama physical layer. Ini dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Lanjut, forum 12. Ini mungkin forum terakhir ya guys. Nah, soal pertama, jelaskan prosedur, sifat, dan bagan dari komunikasi serat optik. Prosedurnya, 1. Membuat sinyal optik yang melibatkan pengguna pemancar biasanya dari suatu sinyal listrik. Dan nomor 2, menyampaikan sinyal di sepanjang fiber, memastikan bahwa sinyal tersebut tidak terlalu menyimpan atau lemah. Jadi sinyalnya itu harus sinyal di sepanjang fibernya tuh harus dipastikan guys. Jadi nggak boleh kalau sama dia lemah, dia mungkin akal itu mati gitu. Jadi harus benar-benar stabil, jangan sampai menyimpang juga. Nah, untuk ketiga, menerima sinyal optik. Maaf. Untuk sifat komunikasi serat optik, 1. Mampu membawa banyak data dengan kecepatan transmisi mencapai GB per detik. 2. Biaya pemasangan dan operasinya rendah serta tingkat keamanan lebih tinggi. 3. Ukuran kecil dan ringan. Jadi ukurannya itu sangat kecil dan ringan juga guys. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Dan tidak mudah berkarat juga. Terus sinyal akan mengalami 2 hal, redaman dan dispersi. Bagan dari komunikasi serat optik. Nah, bagannya seperti ini. Transmitternya. Message origin, modulator, terus nyalur lagi, terus fiber. Nah, di sini fibernya itu harus stabil. Tadi yang saya bilang fiber itu harus stabil, tidak boleh menyimpang atau lemah. Optical amplifier, respector of optical amplifier, terus lanjut ke detektor, terus amplifier, processor, baru ke message output. Oke. Jadi transmitter ke receiver. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan prosedur, sifat, dan bagian dari komunikasi wireless. Untuk prosedur dari komunikasi wireless, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirim atau memancarkan menggunakan antena. Jadi dia itu cara ngirimnya ada antenanya gitu wirelessnya. Nah, router wirelessnya menerima sinyal dan melakukan decode data. Decode itu mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan berhubung ke komputer penerima. Untuk sifat dari komunikasi wireless itu interference yang lebih tinggi dan hasil kehandalannya yang lebih rendah. Jadi interference-nya itu lebih tinggi dan hasil kehandalannya itu lebih rendah. Ketersediaan bandwidth yang rendah dan tingkat transmisinya jauh lebih rendah. Kondisi jaringan yang beragam, jadi jaringannya itu sangat beragam. Terbatas oleh komputasi dan energi sumber daya, cukup layanan yang terbatasnya sumber daya transmisi, keterbatasnya adalah hal perangkat karena hasil persyaratan portabilitas dalam antarmuka pengguna dan tampilan. Untuk bagannya seperti ini. Jadi tabel modem internet diberikan ke wireless router, terus bisa digunakan oleh laptop, HP, tablet, komputer. Mungkin komputer bisa. Oke, untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya selama presentasi tadi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
Jika ada umur panjang, boleh saya presentasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.